Orang dibangkitkan suruh benci sesama kiai. Bagaimana ini? Kiai sama kiai rame. Aneh itu. Aneh, katanya bela Islam. Tapi ada orang Islam yang punya kesalahan, bukan ditutupi auratnya, kalau salah panggil orangnya atau datangi, itu hebat. Bukan dijelek di mana-mana, dijelek-jelekin, dibuka aibnya, kayak dirinya tidak punya aib saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasir al-haqqi bil-haqq wal-hadi ila siratil mustaqim, wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma maghfirataka awsa'u min dhunubina wa rahmataka arja' indana min a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala aidan fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini miring bisa nangkungnya. Wa qala aidan fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Wa fi ma'na al-hadith. Wa qalahu aidan fi hadithin akhar, la yu'minu ahadukum
hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Qala ba'du ulama idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yawmin ithnain daiman yukhaffafu anhu bis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muahida. Wa qala hadratu syekh Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah, hubbul watan minal iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu insyaallah minasyahidin wa syakirin, amma ba'du. Hadratul afadhil, ashabul ma'ahid, para asatidz, para sesepuh, Bapak Kepala Desa, Bapak RW yang membuat Habib menjadi segar lagi insyaallah. Sahibul Bait, Guru orang sadayana, Pangarsa Al-Ustaz Ali Ali Zad Fauzi. Oh, Masya Allah, Ali Zad Fauzi. Dengan berkah Sayyidina Ali menjadi bekal untuk Fauzi kesuksesanku dunia dan akhirat. Amin. Mantap insyaallah. Sahabat-sahabat Bansar yang sangat setia, yang sangat cinta kepada Allah, Rasulullah beserta agama serta negara yang saya hormati dan saya muliakan. Para talamid wa talamidat yang saya cinta dan saya hormati, hadirin wal hadirat, para pecinta Allah, amin, para pecinta Rasulullah, para pecinta agama Islam, pecinta ulama, Nahdlatul Ulama, dan cinta negeri yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, hidayah dan taufiknya. Terdorong karena mahabbah orang, ta'zim orang, takrim orang kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala dan kekasih kita semua, dan merupakan wujud rahmat Allah di alam semesta ini. Nyatakan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang tiasa kumpul mumpulung paamprok jonghok patepung lawung patepang wajah dina ieu haflah mubarakah dina ragami eling karena medalna kanjeng Nabi besar Muhammad, kelahiran kanjeng Nabi dalam arti wujud fisik Nabi, dan kelahiran kanjeng Nabi dalam arti ajaran kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan besar tanpa terkecuali seluruh yang hadir di tempat ini insyaallah
dari sesepuh sampai anak-anaknya, semuanya yang hadir dan membantu secara material, fisikal, moral, insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ridha-Nya, dengan surganya, dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya baca dalam judul dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, nastati al-iqtida'a bil akhlaqin Nabi fi bina al-mujtama' al-madani. Kita mampu dengan akhlak Rasulullah SAW, mengikuti akhlak beliau serta membangun masyarakat yang berakhlak, yang bermoral, yang tamaddun, yang berwawasan, yang berbudaya dan maju. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum saya mulai, saya baca, biasa Ustaz Mensos baca, ada satu cerita ibu bapak ahli kemoga, tepatnya di Lombok. Lombok tuh cabe ya. Lombok tuh jauh ya, kemarin goyang. Tempatnya siapa, al ustaz apa, guru Bajang ya jadi Majdi. Kemana dia sekarang? Gila, kasihan juga. Nah, beliau itu di Lombok, tempat orang nama Bali, tapi Bali Islam nah ya, dalam tanda kutip maksudnya. Jadi itu Bali makan Hindu, karena Indonesia ini katamu ya. Ini Bali Islam nah di Lombok, indah sami, tapi yang Banjaran insya Allah eleh harus Banjaran. Amin. Di situ ada seorang asing, selebriti, piknik, dan dia suka menulis juga, pers. Setiap hari pagi-pagi lari, ketemu seorang nenek-nenek muslimah, tiap lewat, apa kabar, oh cu, nah, bahasa Inggris, cu, damang cu, dengan senyum, minta sini ini menyapa orang asing anu barat. Tahu dia orang Kristen, bukan orang Islam. Terus tiap hari, tiap pagi. Pada satu hari di Antosan sini ini dia ditanya, di mana dia? Sedang sakit ternyata. Udur. Sini ini dongkap kadinya nyandak buah-buahan. Nyandak buah-buahan, apel, jeruk, pokoknya mah nengokin, ya. Assalamualaikum. Dia tahu Kristen. Dibuka, langsung dipijitin sini itu, sambil dipasihan buah. Didoain, mudah-mudahan cepat sembuh kamu. Ulang lagi. Selesai sembuh, itu orang barat dia catat, aku melihat wajah yang penuh kasih sayang, wajah Islam di Lombok ini, dari seorang nenek tua yang baik hati. Semenjak itu siapapun anu ngalewe ngahina Islam dibantah. Orang non muslim itu tidak, apa yang kau katakan itu ada oknum. Yang aku lihat adalah seorang muslimah yang baik dan Islam mengajarkan baik. Saya merasakannya sendiri. Luar biasa. Si nenek ini ternyata bisa membawa citra Islam ke dunia
Dia berdakwah dengan akhlaknya. Dia berdakwah dengan budi pekertinya. Nenek-nenek yang polos, dia bisa merubah image, merubah persepsi, merubah pemikiran. Yang namanya muslim adalah galak, teror dan lain-lainnya, merubah image-nya oleh karena budi pekerti si nenek ini. Coba seandainya untung ketemunya si nenek ini, si orang barat ini sama nenek yang solehah begitu. Coba kalau dia ketemu seorang wanita berjilbab yang menjual ibunya kandungnya sendiri, kira-kira apa yang terjadi? Maka akan hancurlah nilai-nilai Islam, ajaran kanjeng Nabi besar Muhammad SAW oleh oknum-oknum muslim atau muslimah yang model seperti ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sengaja mukadimah ini harus ketengahkan. Usabab ayeuna, terutama zaman ayeuna, dan sangat populer dan banyak kita temui, mulutnya mengucapkan takbir, malah fasihatna leuwih ti urang. Bener teu? Irungna mancungna leuwih ti urang. Da keturunan eta mah. Leres teu? Betul tidak? Ini kita saksikan. Bahkan baru kemarin ada sahabatku, anak bangsa di Depok, dicegat di jalan oleh seseorang yang berpenampilan seorang muslim, bahkan nyunah dia pakai jenggot. Cek manehna. Leres teu? Anjing. Takbir kamu, takbir. Monyet kamu. Apaan takbir? Takbir kamu bukan Islam. Saya Islam. Kenapa kamu takbir? Setahu saya Islam itu cukup dalam syahadat. Pinter ya Banser. Hebat tidak? Nah, didikan ulama eta, didikan tepuk tangan untuk Banser. Makanya saya bilang, Banser mah biar pakainya loreng kayak Siliwangi, ya. Tapi betul silih wangi, mengharumkan. Subhanallah, bekah Banser. Saya cinta Banser, makanya Abah Lupi bilang, lamun dikersakan abdi tiasa protes ke Allah, jaga dikersakan asup surga, saya akan mohon pada Allah Banser dulu yang masuk surga. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dan itu yang saya doakan ketika setiap saya dikawal oleh Banser di setiap tempat, hujan-hujanan, betul-betul semangatnya, cintanya pada ajengan, cintanya pada para habaib, dengan ilmu bekal yang sederhana. Ajeng aja belum tentu bisa begitu, Habibnya juga belum tentu bisa begitu. Tetapi subhanallah, ini Banser dengan ilmu yang ala kadarnya, tapi karena dipenuhi dengan cinta kepada ajaran Islam dan ingin mengimplementasikan Islam dengan sebenar-benarnya yang diajarkan oleh kiai, para ulama salihin, didikannya gaji wahfazullah, alhamdulillah alamin. Dia tidak mundur dan kendur dengan angin yang menyerang, hujan yang mengguyur, rasa dingin yang menusuk ke dalam tulang. Oh tadi itu Iqbal kan, biasa katanya. Masya Allah. Makanya ibu bapak kalau pengen anak-anaknya soleh, turbager, dan insya Allah jadi invest, waladun salihun yad'u lahu, segera anak-anaknya daftarkan dirinya ke Banser, ke Ansor, ikut pemuda NU, ikut pemuda NU. Amin. Siap bu? Dijamin mau jadi teroris. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Coba sekarang kita lihat tadi, orang dipaksa untuk takbir, kemudian diancam-ancam, tapi subhanallah, dasar Banser Islam
dihampura iya iqtidaan bi akhlaqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak langkah Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallim wa barik. Hadirin wal hadrat rahimakumullah. Kejadian lagi di Cianjur, ngaku mahasiswa Islam, bakar-bakar ban, kemudian keamanan polisi memadamkan di Paruman eta. Begitu polisi dengan deket karena ban anu diduduk tadi, dialungkeun bensin. Jahat deh, jawab jahat deh, biadab deh. Islam lain begitu. Umat Kangjeng Nabi sanes ngaku mah ngabela Islam eta teh. Malah takbirna pangtarikna. Inilah para hadirin wal hadrat rahimakumullah yang terjadi di negeri Indonesia saat ini. Yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik di kota maupun di daerah. Mereka ngaku umat Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi jauh panggang dari api. Nabi ngajarkan ke mana, manena ngamalkan ke mana, tapi ngakuna iktidaan bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka betul apa yang dikatakan oleh seorang ulama besar dari Mesir, al-Islam mahjubun bil muslim. Islam itu dihambat atau dirusak, dihalangi nilai-nilainya, bahkan dihancurkan oleh penganutnya sendiri, oleh orang Islamnya sendiri. Siapa orang Islam tersebut? Orang Islam yang lebih mengedepankan emosional, lebih mengedepankan hawa nafsu tinimbang ajaran Islam anu diajarkan ku Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim sareng anu dicontohkeun ku Kangjeng Nabi besar Muhammad. Da'uni unaji habibi wa la tadhununi fa'adli wa la tadhununi. Ariana
salam da'uni ulani hadi wa takaruni wa balik haram wa la takaruni wa balik haram wa man kana mithli mu'anna mughanna wa man kana mithli mu'anna mughanna bihubbi nabiyyi limadha yulam bihubbi nabiyyi limadha yulam da'uni unadi habibi wa la takruni ba'dal haram wa la takruni Allahumma salli wa sallim wa barik Nak ke mulut dan temu idhah qiraatul Quran, qiraatul Qissatin Nabawi atau tadi jam 4 ya. Orang baca bar janji. Udah jarang sekarang itu kitab dibaca. Wah, anak-anak demennya main HP aja terus. Betul tidak? HP. Mending juga kalau itu HP-nya download berjanji Syarafal Anam, kemudian Simtud Duror, per ayat. Ayat tuh. Ayat habis komplit dah. Konsideran paling yuk. Ya. Segala solawat hafalkan. Insyaallah barokah. Amin. Kau nyalakan ke medsos semua segala ayat di dinya mah. Ya. Dan Quran oge itu mengatakan wa hadainahu najdain. Dua jalan aku sampaikan. Jalan yang benar dijelasin, yang kagak benar dijelasin. Medsos komplit jadinya. Ya. Membalik kiai-kiai yang benar banyak. Ya, kiai-kiai makanya ibu bapak tolong sampaikan. Ayo berdakwah supaya anak-anaknya, pemudanya itu buka channelnya channel NU online. Dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama, kiai Said Aigil Sirot, kiai Mustafa Bisri ya, kiai Mustafa Bisri, kemudian kiai Haji Gus Muafiq ya. Yang sekarang lagi rame viral, sahabat Habib dah ya, kemarin kita telepon ke Habib. Doain Bib, insyaallah khair. Eta Gus Muafiq disebutna kena syarul ain namanya, cek kolotnya malara ain. Ada itu, jelema itu cerdas teuing, pinter teuing dipuji, loba dipuji ya. Akhirnya lupa yang namanya kiai dan lupakan bukan nabinya. Enggak guru, masyaallah, la quwata illa billah ya, atau salawat minimal. Jadi ibu bapak lamun dipuji ku batur, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gol masyaallah. Lamun dipuji orang, aduh kasih Habib Umar, gol masyaallah. Atau anak orang puji, iya anak cakap-cakap teh, gol masyaallah. Itu langsung lamun teu aya makhluk Gusti anu panona eta tajem. Di mana muji bisa celaka. Tiko sewat. Oh mah eta nya. Bung Somat, eta keur pinter-pinter dah. Tiko sewat eta nya. Kalau Gus Muafiq sebenarnya ya, tapi beliau sudah, nah itulah hebatnya NU. Beliau datang sowan ke kiai, langsung menyadari kalau dianggap ucapan ku ini dakwah ku ini menyakiti kaum muslimin dan dianggap kurang etis, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak? Ya. Kalau sudah minta maaf begitu wajib dimaafin tidak? Wajib. Emang siapa lo? Masa mau bikin Gus Muafiq dianggap seperti Ahok? Ternyambung, ngerasa eta ngana nasil hak bil hok, nasil hak bil hok. Ini yang terjadi zaman sekarang, memperjuangkan hak Al-Quran, Sunnah, Islam, tapi bil hok, dengan fitnah, dengan marah-marah, dengan ngamuk. Orang dibangkitkan suruh benci sesama kiai. Bagaimana ini? Kiai sama kiai rame, aneh tuh.
Aneh, katanya bela Islam. Tapi ada orang Islam yang punya kesalahan, bukan ditutupi auratnya, kalau salah panggil orangnya atau datangi, itu hebat. Bukan dijelek di mana-mana, dijelek-jelekin, dibuka aibnya, kayak dirinya tidak punya aib saja. Betul tidak? Punya aib tidak kita? Sampai ke kejelekannya kemana di majlis taklim. Janganlah kau suka menebarkan aib sesama, kesana kemari kau ceritakan keburukannya. Ayat-ayat sekitar ada dia. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Keterlaluan. Ciksa. Coba haji. Tapi itu istilah tidak syair. Tidak syair itu tarul khaza fi ghairi nafsik wala tarzaga fi nafsik. Itu ada maqal Arabiah namanya. Kau senantiasa melihat apa namanya, kegorengan batu letik tapi juga gede, ya. Tapi kalau kegorengan sorangan sagede-gede na di imah di payun dan panon teka tingali leres deh. Tai lalap di seberang lautan ketinggali tai lalu, tapi tai gajah usah gede-gede na teh payunan urang hari-hari we da boga manehna. Betul tidak? Hitut sah tu manehna mah tukang hitut cenah teh jelemanya ustaz tanya tukang hitut. Aneh tuh hitut pakai sorban deui itu nabi deui ngerakeun sia teu meunang laras teu. Tidak boleh. Mana tutupi man satara ayuban nas satrallahu ayubahu. Orang udah minta maaf. Nabi Muhammad emang senang dibelain begitu? Kagak senang. Nabi orang yang mencacinya, yang memakinya. Ini nggak ada hubungan dengan membela munafik, tidak bela. Ini bicara soal kebenaran, betul tidak? Jangan dipelintir ini, nggak ada hubungannya. Ya, sebab terkadang tidak adil. Dia dan yang cocok, yang dia suka, dia tutup mata. Jelas-jelas fatal mengatakan satu ustaz dari grupnya, ya, bahwa Nabi Muhammad itu bukan rahmatan lil, tidak merasa itu rahmatan alamin. Karena kalau Nabi Muhammad sayang kepada anak, itu adalah sayang sebagai bapak kepada anaknya, suami kepada istrinya. Iya, culangung dengar ini. Culangung tuh. Culangung mana ngomong rembesan Nabi Muhammad? Rembesan membelekan. Biasa budak letik. Itu bayangin Nabi Muhammad perlente. Sementara hidupnya dengan penuh kesederhanaan. Paham tidak? Yang real. Sisi kebesaran keagungan Nabi Muhammad bukan di sisi itu. Ahsan nas khalqan wa khuluqa. Mancungnya iya, nggak roba dengan belek, nggak roba dengan maaf kotor, tidak. Anak-anak namanya juga mengembala mau pakai dasi. Kalau kita mau ngomong serius, kecuali kalau dibilang Nabi Muhammad maaf astagfirullahaladzim melakukan hal yang nista. Nabi Muhammad kasar kayak mereka tuh. Nabi Muhammad omongannya disamai, itu penistaan agama justru yang begitu tuh. Dia samakan Nabi Muhammad dengan dirinya. Dia selamatkan dirinya dengan mengatakan ini contoh dari Nabi. Nabi juga ngamuk, Nabi juga marah. Kapan Nabi Muhammad ngamuk? Kapan Nabi marah? Jawabannya karena dia ingin tabrir, justifikasi, pembenaran apa yang dilakukan, menisbatkan kepada Kangjeng Nabi besar Muhammad. Nabela Nabi di mana lu gitu patut? Kartos. Nabela Nabi ini wujudkan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad dicaci maki. Bahkan dibilang tukang sihir, Tuhannya palsu. Turun perintah dari Allah.
tangkap nih orang, wajib dihukum. Sahabat semua keluar karena cintanya pada Rasulullah. Tahu-tahu malam-malam dia datang sembunyi-sembunyi ke Nabi. Ya Rasulullah, ya Muhammad, nah, siapa kamu? Dan ditutup dia pakai sorban. Dia siap panggil ke sahabat. Apa betul para sahabat-sahabat, kau memerintah sahabat-sahabat untuk menangkap seseorang yang telah menghinamu dan menghina Tuhanmu? Betul, ini perintah dari Allah. Seandainya ya Rasulullah, orang tersebut datang kepadamu dan minta maaf, dan minta maaf juga pada Allah Tuhanmu, ditarimamu. Oh, Allah Ghafurur Rahim, kamu maafkan, aku maafkan. Aku yang Muhammad yang melakukannya. Sudah, kamu saya maafkan. Langsung kan dia buat syair puji Nabi besar Muhammad SAW dan bersyahadat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad. Karena Nabinya bukan pendendam. Ini cuma alasan aja mau dinapa bela Nabi, tapi justru meruntuhkan nilai-nilai akhlak Kahtos. Paham? Nggak seneng Nabi Muhammad digituin, nggak seneng. Karena justru akan menampakkan keberingasan, kedendaman, dan bukan ajaran Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik. Apalagi yang ngomongnya kiai dan bukan sengaja dan minta maaf lagi, apalagi kecuali kalau pelecehan seperti Salman Rushdie dulu, ayat-ayat setan. Quran itu ayat-ayat setan. Nah, itu boleh disikat, boleh dengok. Karikatur yang buat karikatur Nabi Muhammad ngamuk, datang ke Habib Ali, datang ke Habib Ali Al-Jufri yang kemarin datang ke Indonesia. Dongkap, Habib Ali senyum. Kenapa kau tidak marah? Orang lain mau marah, mau ngamuk padaku. Kenapa harus saya marah? Kau membuat karikatur tentang nabiku, berarti menunjukkan kau belum kenal nabiku. Tugasku mengenalkan kau supaya kenal nabiku. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Hebat tidak? Indah tidak? Ini orang berilmu nama cara dakwahnya. Jadi kurang hebat, tekafilaanku izin ke Islam teh. Akhirnya tujuannya membela, justru kita meruntuhkan nilai ke Islam. Nggak perlu dibela-bela Nabi Muhammad mah. Dan Nabi Muhammad mas dibela sama Allah, diagungkan oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Terkecuali tadi kalau penghinaannya sudah melampaui batas, ya. Misalnya Nabi Muhammad SAW maaf, naudzubillah dzalik, pedofil misalnya. Nah, ini harus disikat ini. Mesti disadarkan. Gemar kepada apa? Anak-anak kecil misalnya. Nah, ini baru ini, kurang ajar ini. Paham? Paham? Nah, tapi kalau yang sifatnya manusiawi, apa yang sudah minta maaf, apa yang sudah menangis-nangis, sudah maafin. Nah, ini cara Islam. Falyafu wal yasfahu. Mohon maafin. Kenapa? Karena Nabi Muhammad 14 abad yang lalu bersabda, kullukum khata'un wa khair khata'in at-tawwabun. Nah, kalau dia sudah berulang-ulang hina, begitu lagi. Nah, baru itu perlu ada pelajaran khusus. Tapi nggak boleh juga dengan kasar, karena Allah tidak bolehkan. Ya. Oh, ada zaman dulu sahabat yang langsung bertindak. Itu ada Nabi dan ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ente siapa yang ngasih wahyu? Siapa yang menginspirasi? Siapa yang perintah? Jangan marah, tidak boleh. Berjuang dengan marah itu nggak bakalan sukses. Maka dari itu Nabi Muhammad kalau lagi berjuang nggak pakai marah, tapi pakai konsep yang diajarkan oleh Allah Subhanahu. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Sadaqallahul azim. Ya Rasulullah, ya Muhammad, fabima rahmatin minallah, karena rahmat yang Allah anugerahkan, yang Allah penuhi dalam hatimu, lintalahum, engkau berlaku lemah lembut kepada seluruh umatmu. Umat terbagi dua, ada ummatul dakwah,
ada umatul ijabah. Ya orang poho ya, jelema ya. Jangan apa orang emu tandai leres ya. Pan ieu ngaranna oge acara taklim ya. Aya umatul dakwah, aya umatul ijabah. Saha ya Habib? Umatul dakwah teh. Umatul dakwah sakur jelema anu aya di sekitar nabi yang diutus. Contoh Nabi Musa, umatul dakwah yaitu Samiri dan orang-orang yang seluruh yang ada di sekitarnya. Bani Israel. Umatul ijabah yaitu al-hawariyun, para pembela Nabi Musa, pengikut Nabi Musa. Nabi Nuh juga ada umatul dakwah, ada umatul ijabah. Siapa umatul dakwah? Sadayana bahkan nuti teuleum ge umat Kangjeng Nabi Nuh. Umatul ijabah anu numpak kana perauna Nabi Allah ijabah terus narima. Jika orang teh umatul ijabah nya umatul dakwah. Siapa si Ahok? Umatul dakwah eta. Si Cenlung ya, Jackie Chan. Nah, eta umatul dakwah. Sakur-sakur jelema anu teu acan ngartos, teu acan nampi kana ajaran agama Islam. Islam sudah datang, tapi sudah masuk belum kita ke dia? Dakwah urang ka manehna bil hal wa bil aqwal, dengan ucapan atau dengan perilaku. Dilalatul hal afsahu min dilalatil magal. Dituduh atau nabi dakwah ku cara perilaku akhlak sadirinten entalak musai tinimang dakwah ku ucapan jika Habib kieu. Aya ajengan di dieu kotor jalan, nggak pakai nyuruh para jamaah, ayo bawa pacul, ayo kita bebersih. Enggak, tuh ajengan bawa pacul, dia bebersih. Ditanya, ya Allah, orang lihat ajengan bawa pacul, bebersih. Era urang bawa pacul juga dia. Wah, ajengan bawa parang, bebas era aing, Wiraku segala ku ajengan, tahlil ku ajengan, ngajarna ku ajengan, beberes jalan, ayo beres. Tuh, leres tuh. Tini mengajak kumpul, ayo kerja bakti, mainan udut di imah. Nuju naon mama, kerja bakti atuh mah teh. Ayo mama nuju naon udut. Nah, semangat tidak yang kerjanya? Semangat tidak? Ya kalau mama sakit mah jangan. Tapi kalau mamanya masih gagah, ayo kerja. Ayo jadi contoh. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, para keluarga yang suci dan sahabat-sahabat Rasul yang mulia. Amin. Ya Rabbal Salatullah. Enak ya? Sama Habib enak ya? Dakwah, salawat, dakwah enak ya? Enak gak? Ya, coba ente kalau ngundang Habib Syekh, tanyain berapa juta lu? 80 juta. Di sini ting sabar atau apalagi undangnya sarwa muda. Nuhun bib, yang penting barokah. Amin ya Rabbal. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Saya ingat saya punya guru Habib Hamid Umar. Awas, ente diundang oleh siapa saja lillahi ta'ala, ente lah matahsul ya, nggak dapat dari situ nanti Allah ganti lebih besar. Coba lihat Ustaz itu di guru saya ini Habib Hamid Akwad NU almarhum waliullah insyaallah nasolihin, temannya Gus Dur, temannya Kiai Haji Salam Mahfud. Coba kalau saya nggak ada amplop ya, ada amplop saya mau beli imah sabar jalan ge beak katanya, bensin beak, cari hotel. Tapi subhanallah, kalau kita kerja sama Allah Subhanahu wa taala ya, hadiah dapat. Tahu-tahu datang murid, cerita nih, ajangan saya ceritain ya, biar semangat dia. Ini Haji Habib Hamid, ajangan dia, Habib tapi ajangan dia. Banyak murid-muridnya pada jadi ulama sekali di Sukabumi, di Jijura itu, termasuk Kiai Haji Yusuf Salim almarhum itu muridnya tuh, Baitul Arqam. Anak bungsu, murid bungsunya. Jadi itu Habib Hamid ngajar muridnya mingguan, hampir 2 tahun jadi bayar. Mana mau sorangan? Lain terbuka duit si Haji kata terbuka duit. Nyata Habib ngajar lain ta'ala terus. Subhanallah itu. Tahu-tahu datang si Marpau ngerti.
Langsung aja tuh Marpaung, orang Batak Jakarta is Muslim. Marpaung. Beb, kamu lewat, Marpaung Mekar, tahu. Ada apa? Beb, KTP, Beb, KTP. Ngapain nanya KTP sama aneh? KTP udah. Umi KTP mana Umi? KTP. Makan apa? Begini Beb. Alhamdulillah, Beb. Ya Allah, saya minta maaf sama Habib, minta maaf banget. Emangnya kenapa? Iya, selama 2 tahun saya nangis, bukan nangis, Beb. Hati pengennya nangis, cucu Rasulullah, apalagi guru, apalagi soleh kayak Habib, sampai nangis. Ini benar gua aja. Insyaallah. Saya mau ngasih Habib duitnya gimana, Beb? Tapi subhanallah, tanah saya tuh, Beb, kepake sama jalan tol sepanjangnya. Saya sudah nazar kalau laku, pokoknya Habib sama istri Habib sama anaknya 2 itu berangkat ke Mekah, saya bayarin. Dan ini berapa duit? Tanya tuh tanah tuh. Saya bikin rumah, beli tanah, bikin rumah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Oh ya. Kalau orang mukhlis kerja pada Allah Subhanahu wa taala, yang enggak disangka-sangka. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bekerja pada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, ini saya dari mana bisa kepikir? Ya Allah, amplop beak di jalan, lagi model-model begini ya. Ya, alhamdulillah, udah nggak syukron, lu berjuang juga, alhamdulillah, lu tidak. Saya tuh, ya memang keadaan seperti itu. Tapi subhanallah, tahu-tahu min haitsu tasib, ada bintang 2 datang. Di Umar, aneh tugas sekarang di Bandung, Beb. Sekarang di Horizon, datang ke sini. Kapolda. Sini dong. Bapak-bapak, ini gara-gara saya bisa begini gara-gara Habib Umar ini. Gara-gara orang seperti ini doanya, maka kau harus bantu orang seperti ini. Waktu itu saya ngajar seluruh Polres Jawa Barat, ngisi pengajian kemana-mana di Polres, setiap bulan. Itu duitnya saya kumpulin, saya datang kasih duit segepok. Ya, wah, nggak ada mbak. Gepok kumpulin, saya bikin majelis. Oh, yang sekarang majelis tuh, itu namanya Majelis Salim Al-Darnadiyu dari Bapak Edi Darnadi. Subhanallah, banyak musuh berafiat. Dan untuk dirinya